5 tipe dosen paling asik saat nongkrong bareng mahasiswa. Ternyata ada loh tipe dosen yang kalau nongkrong bareng mahasiswa, suasananya malah lebih cair, lebih seru, bahkan lebih lucu daripada waktu di kelas. Dan anehnya, banyak mahasiswa yang rela begadang cuma biar bisa ngobrol santai sama beliau di burjo belakang kampus. Kita semua mungkin tahu, dosen di kelas itu ya identik sama presentasi, absensi, tugas, dan kadang bikin ngantuk. Tapi di luar kelas, ternyata banyak juga dosen yang justru berubah jadi versi unik saat berada di tongkrongan. Let's go. Nah, awalnya, tim semester panjang sedikit kesulitan saat ngelakuin penggalian data perihal persoalan ini. Karena ternyata, beberapa kampus ternama cukup jarang ada dosen yang masih nongkrong sama mahasiswa. Tapi, kami beruntung karena kami masih nemuin beberapa dosen gaul dengan kualifikasi yang sama. Dan ini dia, 5 tipe dosen yang kalau nongkrong bareng mahasiswa, enggak cuma asik, tapi juga bikin candu buat diskusi lebih lanjut. Nomor 5. Dosen nongki ilmiah. Dosen ini tuh kalau nongkrong tetap ilmiah. Obrolannya ngalir. Tapi tiba-tiba kamu udah dapet 3 ide judul skripsi dan 2 referensi utama buat tugas review. Beliau bisa bahas drama Korea, tapi tiba-tiba nyambung ke analisis postkolonialisme. Dari yang awalnya bahas bisnis angkringan, bisa beliau ubah jadi diskursus kapitalisme global. Di satu sisi, kamu bingung. Tapi kamu juga amazed, soalnya sangat smooth jembatan pengetahuan yang beliau pakai. Dan anehnya, semuanya berasa seru dan ringan. Kayak lagi stand up komedi sembari dengerin ceramah Karl Marx maparin isi Das Kapital. Nomor 4. Dosen teman ngopi plus main. Biasanya ini dosen yang punya hobi sama dengan para mahasiswanya. Entah olahraga atau musik. Dosen ini tipe yang gak malu tampil bareng mahasiswa main musik di kafe, main futsal bareng, bahkan main biliar bareng mahasiswa. Ngopi bareng bisa sambil jamming gitar. Bahkan saat nyodok bola biliar, dosen ini bisa lakuin sambil bahas skripsi. Tapi jangan salah dulu, beliau bisa tetap profesional. Meski kamu sumbang pas nyanyi, atau kamu sengaja ngalahin beliau pas tanding biliar, beliau nggak dendam jatuhin kamu dengan nilai C di akhir semester. Nilai kamu tetap objektif. Bakat boleh beda, tapi tugas tetap harus tuntas. Nomor 3. Dosen dengerin dulu, baru kasih solusi. Kalau kamu lagi burnout, atau ngerasa kehidupan kampus kok nggak adil ya, dosen ini nggak langsung nyuruh kamu, sabar ya. Tapi dia duduk, dengerin, dan baru kasih tanggapan. Beliau nggak sok tahu, nggak ngegas, dan juga nggak ngejudge. Ngobrol sama beliau tuh kayak konsultasi premium, padahal kamu cuma lagi ngobrol di warung Mang Udin. Dan seringkali setelah ngobrol, kamu pulang dengan semangat baru, plus outline skripsi yang lebih rapi. Nomor 2. Dosen stand up akademisi. Kalau dosen ini nongkrong, semuanya pasti ketawa. Beliau nih punya segudang cerita absurd di dunia akademik yang bisa jadi konten podcast sendiri. Mau cerita soal sidang mahasiswa, drama antar dosen, atau pengalaman waktu jadi mahasiswa zaman Orde Baru, semuanya beliau kemas dengan gaya lucu tapi tetap edukatif. Dan hebatnya, semua bisa ngerasa relate. Bahkan, kamu yang baru masuk semester 2 bisa ketawa ngakak meski belum paham teori apa-apa. Dan ranking pertama dari semuanya adalah nomor 1. Dosen, mentor, berkembang. Ini dia yang paling dirindukan oleh mahasiswa. Dosen yang gak cuma ngajarin, tapi juga ngebimbing hidup. Diajak nongkrong, mau. Butuh curhat, didengerin. Bingung masa depan, beliau bisa kasih saran karir.
Dosen ini mudah banget traktir mahasiswa. Bahkan sering banget ngundang ngopi atau makan malam di rumahnya. Beliau bukan cuma dosen, tapi mentor sejati. Kalian mungkin gak sadar, dosen ini kekhasannya mudah sekali untuk dikenali. Ciri-ciri dosen ini bisa kamu tandai dengan kalau kamu berani kirim beliau WhatsApp jam 11 malam, fix itu berarti mentor kamu. Asal WhatsApp kamu bahas sesuatu yang penting, bukan sekadar, "Pak, udah bobo atau belum?" Dosen-dosen ini jadi bukti bahwa dunia akademik nggak selalu kaku. Di balik gelar dan jabatan, mereka juga manusia yang bisa diajak telak tawa, diskusi, bahkan jadi teman nongkrong yang seru. Tapi ingat, nongkrong boleh, asal tugas juga harus dikumpulin tepat waktu. Karena kadang, dari tongkrongan santai itu justru lahir semangat besar buat meraih mimpi di esok hari. Nah, dari 5 tipe dosen tadi, dosen kamu masuk tipe yang mana? Atau kamu punya pengalaman nongkrong bareng dosen yang lebih seru lagi? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa di bulan Juli ini kita ada giveaway buku, yakni novel Sang Penyihir dari Portobello karya Paulo Coelho. Kamu cuma perlu rajin komen aja, yang paling seru akan dipilih oleh tim kami. Sampai jumpa di video semester panjang lainnya.